Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa bumi dapat dihuni oleh manusia? Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ikuti pembahasan mengenai asal-usul dan evolusi bumi berikut ini. Penjelasan mengenai asal-usul atau proses terbentuknya bumi memiliki berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang agama, mitos, dan juga ilmu pengetahuan. Berdasarkan ilmu pengetahuan, para ahli memperkirakan bahwa bumi terbentuk dari sebuah ledakan dahsyat yang terjadi miliaran tahun lalu. Teori tersebut dikenal dengan istilah Big Bang Theory atau teori ledakan dahsyat yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1927 oleh ahli fisika asal Belgia, Abbe Georges Lemaître. Menurut Lemaître yang hidup dari tahun 1894 hingga 1966, alam semesta berasal dari suatu material super padat dan panas yang kemudian meledak serta mengembang sekitar 13,5 miliar tahun yang lalu hingga menjadi alam semesta seperti sekarang. Teori ini kemudian dikonfirmasi oleh Edwin Hubble melalui pengamatan alam semesta. Menurutnya, alam semesta mengembang karena kecepatan sebuah galaksi menjauh dari bumi berbanding lurus dengan jaraknya dari bumi. Semakin jauh sebuah galaksi dari bumi, kecepatannya menjauh dari bumi semakin cepat. Kesimpulannya tersebut dikenal sebagai hukum Hubble. Pada tahun 1988, fisikawan asal Inggris, Stephen Hawking, menulis sebuah buku yang berjudul A Brief History of Time. Dalam buku tersebut, Hawking yang hidup dari tahun 1942 hingga 2018 menjelaskan teori Big Bang, yang merupakan asal-muasal terbentuknya bumi, gambaran alam semesta, pembahasan ruang dan waktu, dan keberadaan lubang hitam atau black hole di alam semesta. Menurut Hawking, proses terjadinya ledakan dahsyat tersebut adalah sebagai berikut ini. Pada awalnya, alam semesta merupakan gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang semesta yang luasnya mencapai 500 juta tahun cahaya. Gumpalan gas tersebut kemudian meledak dengan satu dentuman dahsyat akibat adanya perubahan berat massa dan tekanan besar pada inti materi alam semesta. Inti materi alam semesta kemudian mulai berdesakan satu sama lain dalam suhu dan kepadatan tinggi, sehingga menyisakan energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertabaran ke segala penjuru alam semesta. Ledakan dahsyat tersebut juga menimbulkan gelembung-gelembung yang menyebar dan mengembang ke seluruh penjuru, dan kemudian berubah menjadi materi-materi kecil. Lambat laun, materi-materi tersebut membentuk galaksi, bintang, matahari, planet, dan meteoroid, sehingga terbentuklah sebuah sistem tata surya. Bumi merupakan salah satu materi yang terbentuk dari butiran debu dan gas di sekitar matahari. Butiran debu dan gas tersebut kemudian saling melekat, membentuk partikel-partikel. Selanjutnya, partikel tersebut meleleh dan membentuk gumpalan gas panas sambil terus berputar di sekitar matahari. Sisa-sisa lelehan dari partikel akhirnya menyumbat dan tenggelam ke pusat bumi dan menjadi inti dari bumi. Pada saat itu, seluruh permukaan bumi masih tertutup oleh lautan batuan yang meleleh. Kondisinya pun belum stabil akibat benturan-benturan dari material luar angkasa. Ketika kondisi bumi mulai mendingin dan benturan material luar angkasa berkurang, turunlah hujan deras yang membanjiri permukaan bumi, sehingga membuat awan-awan mulai mendingin dan membentuk uap air. Kondisi ini menyebabkan bumi memiliki permukaan berbentuk bola padat berwarna biru. Proses terbentuknya bumi tersebut disebut sebagai evolusi bumi. Tahapan terbentuknya bumi hingga seperti saat ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2,5 miliar tahun. Berdasarkan proses terbentuknya alam semesta tersebut, dapat kita pahami bahwa bumi merupakan salah satu planet yang ada dalam gagasan tata surya bersama dengan benda-benda ruang angkasa lainnya seperti bintang, matahari, bulan, asteroid, dan meteoroid yang mengisi seluruh alam semesta. Pada awalnya,
bumi masih belum memiliki tanda-tanda akan adanya kehidupan. Akan tetapi, setelah melewati proses evolusi hingga jutaan tahun, akhirnya terjadi perubahan yang menyebabkan mulai terbentuknya proses kehidupan di muka bumi. Proses evolusi adalah proses perubahan pada seluruh bentuk kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini dapat dipelajari melalui kajian ilmu geologi, karena geologi mempelajari pembentukan bumi secara keseluruhan. Berdasarkan kajian ilmu geologi, proses evolusi bumi terbagi dalam beberapa periode, yaitu sebagai berikut. Pertama, zaman Azoikum atau Arkaikum. Zaman Azoikum atau Arkaikum merupakan zaman tertua yang belum mengandung kehidupan. Pada masa ini, bumi baru terbentuk dan menyerupai bola gas dengan suhu yang luar biasa tinggi, sehingga tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Kondisi ketika permukaan bumi masih dalam proses pembentukan tersebut diperkirakan terjadi sekitar 4 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Kedua, zaman Paleozoikum merupakan zaman kehidupan tua atau zaman purba tertua yang berlangsung sekitar 542 hingga 251 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi masih belum stabil. Tetapi, suhunya mulai berangsur-angsur mendingin, sehingga mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan berupa berbagai jenis flora dan fauna tingkat pertama. Contohnya, berbagai jenis tumbuhan ganggang dan rerumputan, makhluk bersel satu atau mikroorganisme, hewan kecil tanpa tulang punggung, ikan tidak berahang atau trilobit, amfibi, dan reptil. Keberadaan flora dan fauna tingkat pertama tersebut menyebabkan Paleozoikum juga dikenal sebagai zaman primer atau zaman pertama. Pada pertengahan zaman Paleozoikum, bumi memiliki dua benua besar, yaitu benua Gondwana, yang merupakan awal dari daratan Australia, India, Antartika, Afrika, dan Amerika Selatan, dan benua Laurasia, yang merupakan awal dari daratan Eropa dan Amerika Utara. Akan tetapi, pada akhir zaman Paleozoikum, terjadi aktivitas pergerakan lempeng benua yang menyebabkan kedua benua tersebut menyatu menjadi benua raksasa bernama benua Pangea. Ketiga, Mesozoikum. Zaman Mesozoikum merupakan zaman kehidupan pertengahan yang terdiri atas zaman purba pertengahan dan zaman sekunder atau zaman kedua. Mesozoikum berlangsung cukup lama dan diperkirakan terjadi sekitar 251 hingga 66 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, kondisi bumi mulai membaik walaupun suhunya sering berubah dari panas sekali hingga dingin sekali. Kehidupan di permukaan bumi mulai didominasi oleh hewan amfibi, burung, reptil, dan tanaman bunga. Reptil dan amfibi yang hidup pada zaman ini cenderung berbadan raksasa seperti dinosaurus, Tyrannosaurus, Brontosaurus, Komodo, dan buaya, sehingga dikenal juga sebagai zaman reptil. Akan tetapi, reptil-reptil raksasa tersebut mendadak mengalami kepunahan sejak 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan tersebut diperkirakan akibat adanya tumbuhan meteoroid raksasa, sehingga membuat bumi diliputi oleh debu. Walaupun demikian, pada akhir zaman Mesozoikum, mulai muncul jenis hewan baru yang disebut sebagai hewan mamalia atau hewan menyusui. Pada masa ini, daratan di permukaan bumi juga masih sering mengalami perubahan akibat aktivitas lempeng tektonik, sehingga benua Pangea kembali terpecah menjadi benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Setelah itu, benua Laurasia kembali terpecah menjadi benua Amerika bagian utara dan benua Eurasia. Sedangkan benua Gondwana terurai menjadi Amerika Selatan dan benua Afrika. Keempat, Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman Neozoikum atau Kainozoikum merupakan zaman kehidupan baru atau zaman purba baru yang dimulai sejak 66 juta tahun yang lalu hingga saat ini. Pada periode ini, proses evolusi bumi mengalami perubahan yang luar biasa. Kehidupan di muka bumi semakin beragam, di mana reptil-reptil raksasa berkurang
dan manusia mulai hadir. Daratan di permukaan bumi kembali berubah akibat adanya tabrakan lempeng Asia, sehingga benua Gondwana terpecah menjadi benua-benua baru, seperti Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika, dan anak benua India. Zaman Neozoikum atau Kainozoikum terbagi dalam 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman tersier atau zaman ketiga. Zaman ini terjadi pada 66 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, hewan mamalia berkembang pesat, reptil raksasa mulai lenyap, dan hewan primata serupa kera mulai bermunculan. Pada akhir zaman tersier, ditemukan Gigantopithecus atau kera raksasa yang besarnya melebihi gorila. Bukti keberadaan Gigantopithecus tersebut ditemukan di Bukit Siwalik yang terletak di kaki Gunung Himalaya serta di dekat Simla, India Utara. Zaman kuarter atau zaman keempat. Zaman ini terjadi sekitar 2,6 juta tahun yang lalu dan terbagi menjadi 2 zaman, yaitu zaman Pleistosen atau Diluvium dan zaman Holosen atau Aluvium. Zaman Pleistosen atau Diluvium berlangsung sekitar 2,6 juta tahun hingga 11.700 tahun yang lalu, dan merupakan masa dimulainya kehidupan manusia purba. Pada masa ini, bumi mengalami pergantian kondisi muka bumi akibat masa glasial dan masa interglasial yang terjadi secara silih berganti. Masa glasial adalah masa ketika es di kutub utara mulai menutupi sebagian besar permukaan bumi dan permukaan laut menyusut, atau mengalami penurunan akibat air laut berubah menjadi es. Masa glasial membuat wilayah Eropa dan Amerika bagian utara tertutup oleh es, sedangkan daerah yang jauh dari kutub mengalami hujan lebat selama bertahun-tahun. Sementara itu, pergeseran permukaan bumi dan aktivitas gunung berapi membuat naiknya permukaan daratan di berbagai tempat. Sedangkan, masa interglasial adalah masa ketika suhu bumi memanas, sehingga es di wilayah kutub dan permukaan bumi mulai mencair. Akibatnya, permukaan laut kembali naik dan menyebabkan terjadinya banjir besar di berbagai tempat. Banjir besar tersebut mengakibatkan banyak daratan menjadi terpisah oleh selat dan lautan. Perubahan iklim yang berlangsung secara ekstrim tersebut membuat banyak hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Hanya hewan berbulu tebal saja yang mampu bertahan hidup, seperti mamut atau gajah berbulu tebal, Megalosaurus atau rusa besar, Selodonta antiquitatis atau badak berbulu tebal, rusa kutub, dan bison. Zaman Holosen atau Aluvium berlangsung sekitar 11.000 tahun yang lalu dan masih berlanjut hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan mencairnya es di kutub, sehingga permukaan laut naik dengan cepat dan menciptakan pulau-pulau baru, termasuk Kepulauan Indonesia. Tumbuhan yang berkembang dinominasi oleh tumbuhan spermatofita seperti Angiospermae dan Gymnospermae, serta tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tanaman dengan varietas baru juga mulai bermunculan berkat bantuan persilangan dari manusia. Pada masa ini, hewan reptil raksasa serta mamut mengalami kepunahan, dan dominasinya digantikan oleh manusia. Akan tetapi, varietas hewan menjadi semakin beragam, dengan munculnya spesies hewan mamalia atau menyusui, ikan, amfibi, dan burung baru. Hewan-hewan tersebut memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan hewan yang hidup pada masa-masa sebelumnya. Pada masa ini, manusia sudah berevolusi menjadi manusia modern atau Homo sapiens yang mulai menetap di gua-gua alam. Persebarannya cukup luas dan meliputi benua Australia hingga Melanesia Barat. Berbeda dengan manusia purba, manusia modern sudah mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk bertahan hidup dan mencari lokasi tempat tinggal yang dekat dengan aliran sungai. Kebudayaan manusia juga sudah mulai berkembang yang ditandai oleh aktivitas mencari makan dengan cara berburu dan mengumpulkan tanaman. Seiring perkembangan zaman, manusia juga mulai tinggal di pedalaman hutan atau daratan yang lebih tinggi dan mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara bertani, berladang, dan beternak.
manusia mulai mengenal sistem hidup berkelompok berdasarkan mata pencahariannya, sehingga dapat melakukan barter antar kelompok. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat kita pahami bahwa asal-usul dan evolusi bumi memiliki hubungan dengan terbentuknya alam semesta. Berdasarkan Big Bang Theory, bumi tercipta setelah terjadinya ledakan dahsyat di alam semesta. Menurut teori tersebut, bumi hanyalah salah satu dari sekian banyak material yang tersebar di alam semesta. Melalui proses yang cukup panjang, akhirnya bumi berevolusi menjadi sebuah planet yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Agar lebih jelasnya, evolusi bumi dapat digambarkan sebagai berikut ini. Pertama, masa Arkaikum atau Azoikum, yaitu masa belum adanya kehidupan sama sekali. Kedua, masa Paleozoikum atau masa primer, yaitu masa munculnya flora dan fauna tingkat awal. Ketiga, masa Mesozoikum atau masa sekunder, yaitu zaman reptil, amfibi, dan mamalia raksasa. Keempat, masa Neozoikum, yang terdiri atas masa tersier, yaitu masa saat reptil raksasa punah, mamalia berkembang pesat, dan munculnya hewan primata, serta masa kuarter yang memiliki dua masa, yaitu masa Pleistosen Diluvium dan Holocene Alluvium. Masa Pleistosen Diluvium adalah masa saat hewan raksasa pada zaman es mulai punah dan munculnya manusia purba. Sedangkan masa Holocene Alluvium adalah masa ketika manusia purba mulai punah dan digantikan oleh manusia modern yang memiliki kecerdasan.